Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina, stambuk A24121050. Saya merupakan salah satu mahasiswi Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Video ini merupakan tugas awal praktikum percobaan 8 saya mengenai hukum Ohm yang diasisteni oleh Kak Marisa. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Adapun tujuan percobaan 8 hukum Ohm yaitu tujuan instruksional umum atau TUU, yaitu memahami asas-asas fisika tentang kelistrikan. Yang kedua yaitu tujuan instruksional khusus atau TIK. Yang pertama menunjukkan hubungan antara beda potensial, kuat arus, dan hambatan pada sebuah rangkaian. Yang kedua menunjukkan hubungan antara beda potensial dengan kuat arus dalam bentuk grafik. Yang ketiga menghitung besarnya hambatan berdasarkan grafik hubungan antara beda potensial dengan kuat arus. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini yaitu laptop, simulasi PHT, yang ketiga pena ballpoint, dan yang keempat adalah lembar kertas. Laptop digunakan untuk mengambil data dari aplikasi yang digunakan. Simulasi PHET berfungsi untuk menghitung besarnya beda potensial, kuat arus, dan dapat merangkai rangkaian listrik. Pena ballpoint digunakan untuk mencatat hasil yang telah dilakukan dalam simulasi PHET tersebut. Lembar kertas berfungsi untuk tempat pencatatan hasil percobaan. Teori singkat. Teori dasar hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan pada terminal-terminal material penghantar berbanding lurus terhadap arus yang mengalir melalui material ini. Secara matematis hal ini dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan I dikali R. Kita ketik page simulation, kemudian kita pilih yang paling atas. Nah, kita menunggu sesaat untuk loadingnya. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih fisika. Nah, kemudian kita geser ke bawah. Nah, kita klik yang ini. Nah, kita klik aplikasinya. Nah, jika sudah di sini, ini adalah tampilan awal pada aplikasi. Ini adalah tampilan awal pada aplikasi Virtual Lab. Nah, di sebelah kiri ini kita bisa lihat ini adalah komponen-komponen listrik yang dapat kita gunakan saat akan membuat rangkaian nanti. Dan yang di sebelah kanan ini ada keterangan tampilan arus, label, dan nilai. Nah, label ini menunjukkan keterangan dari alat atau bagian-bagian dari ini atau alat ini. Dan kemudian nilai ini akan menunjukkan besarnya nilai dari alat-alat atau komponen-komponen listrik yang akan kita gunakan. Nah, kemudian di sini ada namanya voltmeter. Ini berfungsi untuk mengukur beda potensial. Nah, kemudian ada ampermeter, yaitu untuk berfungsi untuk mengukur besarnya kuat arus. Nah, kemudian di sini ada namanya hambatan dalam kabel. Ini berfungsi untuk mengukur besarnya hambatan pada kabel yang digunakan. Nah, kita gunakan yang paling kecil atau yang paling sedikit. Kemudian ada hambatan baterai. Nah, hambatan baterai ini digunakan untuk mengatur bagaimana besarnya resistensi pada baterai. Nah, kemudian mari kita membuat contoh dari rangkaian tertutup untuk melihat bagaimana mengukur arus dan beda potensial pada rangkaian tersebut. Yang pertama,
ambil baterai seperti ini, saya ubah posisinya, kemudian saya hubungkan dengan kabel seperti ini, dan juga di bawah. Nah, kemudian seperti ini. Nah, ini di sini kita hubungkan dengan saklar. Kemudian di sini kita hubungkan dengan resistor. Dan kita hubungkan dengan kabel. Nah, kabelnya ini bisa diperpanjang, tinggal digerakkan saja. Ini seperti ini. Nah, sambil bola lampu saya taruh di sini, kemudian nah seperti ini. Dan untuk melihat apakah lampu ini menyala, kita bisa menutup resistornya, saklar ya, maaf, saklarnya kita tutup, dan di sini kita bisa melihat ada pergerakan arusnya. Nah, jika kita ingin mengukur beda potensialnya, kita taruh kabel di bagian bawah sini satu, dan yang di atas satu. Nah, di sini beda potensialnya terlihat ya, yaitu 4,50 volt. Nah, jadi pada kedua titik ini besar dari beda potensialnya yaitu 4,50 volt. Kemudian jika kita ingin menghitung kuat arusnya, kita taruh ini pada bagian di sini. Nah, bisa terlihat pada rangkaian ini berarti kuat arusnya yaitu 0,45 ampere. Nah, seperti inilah tampilannya. Nah, jika kita ingin memanipulasi atau mengubah besarnya resistansi dari resistor, kita klik saja di sini. Nah, kemudian akan muncul keterangan seperti ini, hambatan seperti ini. Nah, untuk mengubahnya kita bisa menggeser ke kanan seperti ini, dan di sini akan ada keterangan bahwa hambatannya itu bertambah, dan otomatis kuat arus dan beda potensialnya ini akan berubah seperti itu. Nah, itulah tadi materi mengenai hukum Ohm yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.